Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua yang lagi pada menyaksikan. Di siang hari ini kita akan ngobrol seru ya, karena sebentar lagi kita ada di penghujung tahun. Dan seperti yang mungkin kalian juga udah pada tahu ya, di tanggal 1 Desember itu diperingati Hari AIDS. Maka dari itu kita bakalan ngobrol bareng, ngobrol seru juga kan, jadi cadel ya, sama KPA Kabupaten Bekasi, yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bekasi ya Pak ya. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah baik ya. Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat ya. Nah, ini ngomong-ngomong kita di sini nggak menggunakan masker karena kita juga mematuhi protokol kesehatan ya. Kita menjaga jarak di sini biar kita cukup jauh ya Pak ya. Jauh banget. Jauh banget, asal jangan nasi doi yang jauh-jauh ya Pak ya. Nah, di sini udah ada Bapak Benny Iskandar, itu selaku sekretaris dari KPA itu sendiri ya Pak ya. Terus juga ada Bapak Zainul, selamat siang buat Bapak, selaku pengelola program ya Pak ya. Terus juga ada Bapak Ipan, nggak pakai F ya, enggak. sebagai programmer. Iya. Soalnya Nyunda banget, Nyunda. sudah jadi Ipan aja, nggak pakai Ivan ya. Nah Pak, ini kan talk show ini, informasi ini adalah dalam termasuk rangkaian memperingati AIDS sedunia di 2020 Kabupaten Bekasi ya, yaitu temanya memperkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Nah, yang itu dulu aja deh, yang dasarnya dulu. Emang rangkaian-rangkaian itu seperti apa sih Pak? Kalau rangkaiannya sih kita nanti akan turun ke jalan ya. Turun ke jalan itu dengan aksi simpatik, pemberian media KIE ke masyarakat, terus pembagian masker. Tapi kita tidak di satu titik, ada di dua titik, di perempatan lampu SGJ Cikarang dan di lampu merah Pasir Gombong. Di Pasir Gombong ya. Iya. Itu, Dan sebelumnya sebelumnya juga kita ini kan untuk 1 Desembernya itu kan puncak acaranya. Namun sebelumnya kita sudah mengumpulkan donasi. Donasi itu didapatkan dari kita membuat pin. Karena pin itu kita jual ke masyarakat umum dan nanti hasilnya digunakan untuk donasi untuk anak dengan HIV/AIDS gitu. Ya. Oh, bukan ODA berarti ya. Oh, nanti itu kita bahas ya. Iya, nanti aja ya. kita bahas. Yang dasar-dasarnya dulu aja. Iya. Nah, rangkaian acaranya itu sama nggak sih sama tahun lalu? Di yang tahun ini? Enggak beda ya. Pasti ada yang membedakan. Iya, pasti. Karena kita lagi di tengah pandemi ya Pak ya, Iya, di tengah betul, COVID-19. Jadi betul. gimana tuh rangkaiannya, perbedaan dari tahun 2019? Kalau di perbedaannya ya kan sekarang juga tetap ya pakai prokes ya, protokol kesehatan itu tetap harus dijaga. Kita juga kemarin sudah pemberitahuan ke Polsek untuk tetap harus menjaga prokes itu. Jadi emang kita kepada teman-teman yang untuk tahun ini emang berbeda sekali. Kalau tahun dulu kan kita nggak bisa banyak kumpul berapa orang gitu kan. Sekarang kan keterbatasan juga kan, harus dikurangin gitu kan. Ya itu sih mungkin perbedaannya di situ. Terus ya lebih lebih banyak tantangannya juga sih kalau di 2020 2020 ini. ya. Jadi kita tuh pengen melakukan aksi tapi di tengah pandemi kayak gini gitu ya. Benar. Nah, tapi tetap menerapkan dengan protokol kesehatan ya. Yang turun ke jalan itu nanti komunitas atau kayak gimana, relawan-relawan? Kita semua unsur kita libatkan. Mulai dari komunitas tentunya ya, komunitas yang biasa kita dampingi KPA sama Yayasan Grafik Bekasi. Terus juga ada juga populasi umum, ada juga kader, ada juga dari mahasiswa ya beberapa. Pokoknya semua terlibat untuk melakukan aksi Hari AIDS Sedunia nanti 1 Desember nanti gitu. Karena temanya kan kolaborasi. Betul, kolaborasi semua gitu. Itu nanti puncaknya itu tanggal 1 Desember. 1 Desember. Ya? Oke. Nah, yang biasanya sih yang orang awam lihat ya, kalau melakukan aksi kayak gitu pasti pakai pita merah ya. Iya, pita merah, ya. betul. Nanti juga pasti pada pakai yang kayak gitu ya. Iya, ada pembagian pita merah juga. Ada pembagian pita merah juga. Nah, ini buat Pak Benny atau siapapun yang bisa menjawab di sini. Ini kan udah menginjak akhir tahun nih. Nah, di Kabupaten Bekasi itu sendiri Pak, sebenarnya jumlahnya itu meningkat atau menurun sih Pak yang terkena HIV gitu? Kalau meningkat dibilang naik ya, cuman kumulatif. Jadi dari tahun 2007 sampai sekarang itu ada 1.800.
di tahun 2020. Iya, sampai dengan Mei 2020. Oke. Gitu. Karena kan mungkin kita di pandemi ini kan dinas kesehatan juga kan masih ini ya apa namanya ngurusin swab apa gitu kan. Jadi kegiatan tes HIV-nya jadi berkurang untuk tahun 2020 ini gitu. Oke. Cuman sebenarnya angka 1.800 itu bisa dibilang nggak terlalu buruk juga gitu. Yang kita lihat itu sebenarnya kan sebenarnya HIV sama AIDS itu kan berbeda. Kita temukan itu kita pengennya lebih banyak yang HIV-nya gitu, agar mereka tetap HIV aja, tidak menjadi AIDS gitu. Kalau AIDS itu kan sekumpulan gejala penyakit, gitu, nggak hanya satu penyakit yang dia derita gitu. Makanya kita cegah itu bagaimana agar orang tersebut kita ketemukan saat dia HIV. Jangan sampai udah AIDS baru ketahuan dia HIV gitu. Itu pengobatannya juga susah, biaya yang dikeluarkan juga lebih mahal gitu. Terus potensi psikis mentalnya si pasien tersebut tuh agak gimana ya, agak berkurang gitu apabila kondisinya AIDS. Mereka lebih banyak yang pengen cepet-cepet mati gitu, lebih banyak yang makanya kita LSM bersama dengan KPA mendampingi teman-teman yang HIV maupun yang AIDS gitu. Kita dorong mereka agar tetap bisa semangat lah, punya semangat itu. Jadi bukan kasus infeksi baru ya. Jadi emang kasusnya itu dia udah terinfeksi beberapa tahun yang lalu, baru ditemukan sekarang, diperiksa gitu. Jadi bukan langsung, kalau bahasa Bekasi apa ya, ujuk-ujuk ya? Ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk orang langsung tertular, nggak seperti itu gitu. Jadi emang program kita sekarang itu emang di 3-0 itu ya kan, tidak ada inspeksi baru, terus tidak ada diskriminasi, terus tidak apa namanya, tidak ada angka kematian baru juga untuk AIDS gitu. Jadi emang sekarang itu lebih kepada teman-teman untuk tetap konsumsi ARV gitu. Iya, jadi nah ini untuk Pak Benny sendiri nih Pak, yang dari tadi diam terus ya. Kita jadi nggak enak nih ya. Jadi nggak enak ya kita jadi kayak ngobrol bertiga gitu. Nanti beliau yang lebih tinggi gitu kayaknya. Sekretaris biasanya ngurusin tanda tangan. Iya. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan ya Pak ya, katanya jumlahnya juga meningkat gitu. Nah, Bapak selaku sekretaris dari KPA itu sendiri, gimana Pak itu tanggapannya? Iya. Jadi alhamdulillah ya, kita ini sudah terbentuk Komisi Penanggulangan AIDS gitu, di mana memang si organisasi ini sendiri dibentuk dalam dua poin penting, yaitu yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanggulangan. Nah, proses-proses pencegahan tadi memang di tahun 2020 ini kita terkendala ya dengan adanya pandemi COVID-19 gitu, dimana dari sisi anggaran itu sendiri di Kabupaten Bekasi kemarin terkena refocusing, gitu. Dan salah satunya yang terkena refocusing ini kami yang di Komisi Penanggulangan AIDS ini gitu, karena memang concernnya ya memang sesuai dengan peraturan Presiden juga kita harus refocusing, sehingga hampir semua organisasi kemasyarakatan dan lain-lain itu terkena refocusing dari sisi anggaran. Itu kaitan dengan anggaran. Walaupun sebenarnya ya setiap tahun ya kita jalan ya dengan kondisi apapun gitu. Itu kaitan dengan proses penganggarannya. Adapun untuk kegiatannya itu sendiri di proses pencegahan ini salah satunya barangkali ya kita sosialisasi seperti ini gitu kan. Dalam rangka tadi memberikan edukasi lah melalui media yang ada apapun itu gitu kan, sehingga masyarakat itu tidak merasa bahwa HIV ini satu aib gitu. Jadi ini bukan satu aib gitu. Ini harus dipahami oleh mereka-mereka yang mungkin terkena HIV. Tadi dijelaskan memang HIV dan AIDS ini satu hal yang berbeda. Cuman si HIV ini si virus pemicunya, sehingga orang-orang bisa terkena penyakit penyerta lainnya. Gitu. Nah, itulah yang seharusnya tadi kita harus mengajak. Kebetulan kita membentuk ini ya apa? Kader, Pak. Yang di saya masuk Kesmas, kader. Nah, kita punya kader itu di mana kita meminta kepada mereka itu untuk tadi mengedukasi masyarakat untuk mau melapor, terutama ini kan kasus yang sedang marak ini dari
rumah tangga ya. Ya, ibu rumah Jadi tangga. ibu rumah tangga nih yang Iya. ibunya mungkin solehah di rumah Iya. gitu. Nah, Bapaknya bapaknya tidak. main mulu. Bapaknya main mulu. Nah, makanya kita pun banyak beberapa program yang memang sedang kita coba konsepkan pencegahannya mulai dari mungkin pernikahan. Iya. Iya. Gitu. Kita mau kerjasama dengan Kementerian Agama, juga Dinas Kesehatan, di mana nanti kalau orang yang mau menikah cobalah kita tes dulu HIV. Iya. Gitu. Jangan sampai yang mau menikah ini justru terinfeksi gitu. Itu anaknya, Memang gitu. kita sedang buat konsepnya lah seperti itu. Itu beberapa konsep-konsep pencegahan ya. Kalau penanggulangan, ya itu tadi teman-teman ini ada pemberian obat ya, Iya. yang secara rutin, Secara rutin. yang memang diberikan kepada teman-teman yang sudah terinfeksi. Dan kalau ada- kalau lain-lainnya silakan jelaskan. Jadi termasuk beliau Pak Beni ini juga kemarin kita membuat surat edaran Pak. Ya, edaran untuk desa dan lurah di seluruh desa di Kabupaten Bekasi. Jadi itu isinya itu adalah untuk membuat suatu program juga di desa dengan menggunakan dana desa atau apapun itu kan. Di desa banyak kan, itu ada PKK, ada bidan desa, ada Karang Taruna, semuanya itu kita libatkan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2021 juga ya semua seluruh Kabupaten Bekasi itu apa namanya ya, untuk inilah bekerja sama dalam menanggulangi HIV/AIDS ini untuk dua kali ya. Kan lebih baik ya. Ya, untuk 2 kali tambah baik Dua kali Kabupaten tambah baik, Bekasi. ya. Ya, Nah, termasuk radio inilah, terima kasih. Iya. Sama-sama. Iya, protes. Nah, dari angka yang muncul Pak, apakah mungkin ada beberapa orang yang mereka itu ngerasa takut untuk tes ya sebenarnya ya, karena mereka pasti mikirnya takut didiskriminasi ketika dia reaktif gitu ya, karena mereka pun ngerasa udah melakukan hal-hal yang berpotensi gitu ya. Nah, itu dari bapak-bapak sendiri ini gimana nih Pak? Ya, biasanya kami Yayasan Grafik Bekasi kan di lapangan ya. Jadi sebelum dites itu awalnya kita melakukan pendekatan dulu. Nah, kebetulan tahun ini yang kita jangkau itu adalah perempuan pekerja seks gitu. Jadi mereka yang cewek-cewek kafe, yang di lokalisasi, yang di panti pijat, kita jangkau dulu, kita lakukan pendekatan. Setelah mereka nyaman sama kita kasih edukasi tentang HIV, tentang IMS, tentang penggunaan kondom segala macam. Nah, kalau mereka sudah nyaman sama kita, mereka diajak ke puskesmas untuk tes VCT namanya ya. Itu mereka mau gitu. Oke. Nah, dari situ timbul kepercayaan kepada kita gitu. Jadi kita tuh ada petugas lapangan ya yang menjangkau, mereka nanti mengajak teman-teman itu tes. Nah, nanti setelah tes hasilnya maupun mau reaktif atau non reaktif itu kita tetap dampingi gitu, nggak yang kalau reaktif jadi yang kita sebar kemana-mana, enggak. Iya, betul. Rahasia nomor 1 tetap terjaga gitu. Jadi kenyamanan yang kita bangun dengan kelompok dampingan itu menjadi kunci utama agar mereka menjadi apa ya, jadi mau gitu, jadi mau gitu, karena nggak mudah ya masuk ke lokalisasi, apalagi banyak premannya gitu. Betul, itu gimana sosialisasinya? Nah, itu kita kerjasama dengan KPA juga di saat ada hotspot yang susah untuk dimasuki, kita kerjasama dengan KPA agar menjadi mudah gitu. Lama-lama akan mudah dan hubungannya akan baik gitu. Betul. Contohnya di tenda biru ya. Di tenda biru itu di Cibitung dulu itu susah banget Bang ya. Iya. Kita masuk itu susah karena Kerja. mereka tuh sudah tersistematik premannya gitu. Tapi kita kerjasama dengan KPA, dengan grafik, akhirnya kita bisa masuk ke sana, dan akhirnya sekarang kalau kita mau ngadain kegiatan, misalnya kegiatan kampanye kondom gitu atau kegiatan sosialisasi itu mudah sekali gitu. Oke.